Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis meraih prestasi. Saya mengajak teman-teman untuk mendukung channel Teguh History dengan cara like, subscribe, dan komentar di setiap video yang teman-teman tonton. Oke, kita langsung saja. Let's go! Soal yang pertama. Dalam sebuah diskusi, Pak Ali melihat Budi terlalu aktif dengan mendominasi seluruh pertanyaan dan pandangannya tentang terjadinya banjir. Dengan bijaksana, lalu Pak Ali mencegah monopoli yang dilakukan Budi. Pencegahan yang dilakukan Pak Ali sesuai dengan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil pada komponen A. Memperjelas masalah, B. Mengevaluasi pandangan, C. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi, D. Menguraikan pendapat. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, menyebarkan kesempatan berpartisipasi agar yang lain juga bisa memberikan pernyataan atau pertanyaan. Next, soal yang kedua. Di bawah ini merupakan peranan guru dalam membantu perkembangan pribadi siswa kecuali A. Peduli, B. Konsisten, C. Permisif, D. Lingkungan yang labil. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, jelas lingkungan yang labil. Ini bukan termasuk dalam membantu perkembangan pribadi siswa. Berikutnya kita bahas soal yang ketiga. Salah satu kebutuhan anak yang dapat dipenuhi melalui disiplin adalah dapat membuat anak merasa aman. Karena A. Melalui disiplin anak dibantu untuk hidup sesuai dengan norma sosial. B. Anak akan mengembangkan kata hatinya dalam membuat keputusan. C. Anak belajar mengapa pola perilaku tertentu diterima dan mengapa pola perilaku lain tidak diterima. D. Melalui disiplin, anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jawaban yang tepat yang mana? Ya, tepat, yaitu yang D. Melalui disiplin, anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oke, kita lanjut ya, berikutnya yaitu yang nomor 4. Proses pembelajaran dalam mencapai komponen lulusan pada dimensi sikap diperoleh melalui A. Menerima, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. C. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, mengomunikasikan. D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, mengomunikasikan. Jawaban yang tepat adalah yang ya, pintar sekali. B ya. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, kemudian mengamalkan ya. Berikutnya kita bahas soal yang kelima. Peran guru dalam proses belajar sistem pondok yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah sebagai berikut. Kecuali A. Mencetak pemimpin yang gugup. B. Menghasilkan seorang intelektual. C. Mengembangkan kondisi dan suasana pondok. D. Mentransfer ilmu pengetahuan pada peserta didik. Mana nih yang benar? Ya, oke. Udah pinter nih berarti ya teman-teman. D jawabannya. Mentransfer ilmu pengetahuan pada peserta didik. Kecuali ya. Yang jelas yang namanya ilmu itu ya kita transfer ya ke peserta didik untuk mendapatkan ilmu yang didapatkan. Next kita bahas soal yang keenam. Indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Materi pembelajaran, D. Strategi pembelajaran. Mana yang benar? B ya, kompetensi dasar. Indikator RPP itu dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar. Selanjutnya bahas soal 7. Seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Mana yang benar? Ya, oke, tepat, yaitu yang C. Kompetensi profesional. Di sini menguasai terkait dengan keilmuan.
Selanjutnya kita bahas soal yang ke-8. Jika sebelum melakukan tindakan, guru tidak menentukan cara mengumpulkan data. Dalam melaksanaan tindakan, kemungkinan besar akan terjadi hal-hal berikut, kecuali A. Data yang dikumpulkan akan mubazir. B. Data yang diperlukan tidak terjaring. C. Guru yang bingung menafsirkan data. D. Guru tidak memerlukan data. Jawaban yang tepat yang mana? Ya, tepat, yaitu yang D. Guru tidak memerlukan data ya. Oke, lanjut kita bahas soal yang ke-9. Pengertian kelas dalam PTK. PTK itu penelitian tindakan kelas adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Adapun komponen dalam sebuah kelas yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan antara lain adalah sebagai berikut. Kecuali A. Guru, B. Siswa, C. Materi pelajaran, yang D. Hasil pembelajaran. Mana yang tepat? Ya, yaitu yang C ya, materi pelajaran ya, terkait dengan komponen ya, komponen yang diperlukan ya, yang harus ada. Jadi yang belum ada ya, itu di sini komponen yang pengecualian itu adalah materi pelajaran. Lanjut kita bahas ke soal yang 10. Pak Bonar adalah guru yang terkenal sangat galak. Ia suka memukul siswa yang dianggap bersalah. Para siswa menjadi takut tetapi hormat kepadanya. Berbeda dengan Pak Ali yang guru agama. Ia pendiam, penyabar, sangat teliti, dan murah senyum. Anak-anak menjadi segan dan hormat kepadanya. Adakah perbedaan rasa hormat siswa kepada kedua orang guru di atas? Jika ada, apa penyebabnya? A. Pak Bonar dihormati siswa karena kegalakannya dan Pak Ali dihormati karena pendiamnya. B. Pak Bonar dihormati siswa karena ia guru matematika, Pak Ali dihormati siswa karena ia guru agama. C. Dengan Pak Bonar, anak menjadi takut melakukan kesalahan, tetapi dengan Pak Ali, anak menjadi acuh, tak acuh, dan masa bodoh. Yang D. Guru yang dihormati siswa karena wibawanya adalah guru yang memperhatikan dan menyayangi siswanya. Oke, mana nih jawabannya yang kaitan membandingkan dua guru ya. Di sini ada yang galak sama pendiam. Jadi yang tepat mana ini? Yang tepat adalah yang D ya. Guru yang dihormati siswa karena kewibawaannya adalah guru yang memperhatikan dan menyayangi siswanya. Berikutnya kita bahas soal yang ke-11. Yang dimaksud dengan hak dalam konvensi hak anak adalah A. Sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang. B. Tugas dan tanggung jawab terhadap pihak lain. C. Perjanjian yang mengikat secara yuridis. D. Sesuatu yang melekat pada diri seseorang semenjak lahir. Jawaban yang tepat mana? Jawaban yang tepat adalah yang D. Sesuatu yang melekat pada diri seseorang semenjak lahir. Oke, kita lanjut yang ke-12. Pembudayaan dan pemberdayaan sistem, iklim, dan proses dalam pendidikan nasional yang demokratis dan mengutamakan mutu dalam perspektif nasional dan global merupakan misi jangka A. Pendek, B. Periodik, C. Menengah, D. Panjang. Jawaban yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang D. Panjang ya. Oke, kita bahas soal yang ke-13. Di dalam prinsip perencanaan inovasi pendidikan, terdapat 3 jenis hubungan yang perlu dijalin dalam rangka inovasi pendidikan, yaitu kecuali hubungan, yang A. reaktif, B. proaktif, C. responsif, D. interaktif. Mana yang tepat? Yang tepat adalah yang C. responsif. 3 jenis hubungan yang perlu dijalin ya, yang inovasi pendidikan di sini kecuali ya. Jadi yang benar adalah reaktif, proaktif, interaktif. Jadi yang tidak masuk hubungannya adalah responsif. Berikutnya kita bahas yang nomor 14. Seseorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut.
Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, yang E. Adil. Di sini ada guru memberikan soal ya, skorannya itu 0, 1, 2, 3, kemudian menjelaskan terkait dengan kriteria penilaiannya. Jadi yang tepat adalah yang A ya, terbuka ya, diketahui oleh orang lain juga ya. Lanjut kita bahas soal yang ke-15. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut yang A. konstruktivisme, yang B. authentic assessment, C. efektif, D. kondusif. Jawaban yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang B. authentic assessment. Ya, kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test. Kita lanjut soal yang ke-16. Salah satu faktor yang dapat menentukan perwujudan bakat adalah faktor dalam diri anak, yaitu keadaan yang berkaitan dengan A. dukungan keluarga, B. minat anak, C. dukungan masyarakat, yang D. minat orang tua. Jawaban yang tepat yang mana? Faktor di sini perwujudan bakat sama dari diri anak itu tersebut ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. dukungan masyarakat ya. Di sini yang salah satu faktor ya yang menentukan perwujudan bakat dalam faktor diri anak, yaitu dukungan masyarakat. Next kita bahas soal yang ke-17. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. pencapaian standar kompetensi, B. pencapaian kompetensi dasar, C. pencapaian tujuan pembelajaran, D. pencapaian standar kelulusan. Fungsi indikator ini untuk apa? Yaitu untuk ya mencapai standar kelulusan. Ya, oke, tepat ya. Kita lanjut soal yang ke-18. Ke-18 ini jawabannya adalah kesenyapan ya. Kenapa kesenyapan? Karena di sini dilihat Pak Ali mengajukan pertanyaan kepada salah seorang siswa yang sedang sibuk sendiri. Setelah berdiam sejenak sambil memandang siswa yang sibuk sendiri, Pak Ali kemudian menunjuk siswa yang sibuk sendiri. Nah, contoh tersebut dilakukan Pak Ali untuk mengadakan variasi dalam bentuk kesenyapan ya, biar memperhatikan gurunya dalam menjelaskan. Kita lanjut soal yang ke-19. Pengetahuan tentang perkembangan anak sangat diperlukan oleh guru untuk A. menentukan posisi anak di dalam keluarga, B. mengidentifikasi bahan ajar yang sesuai bagi kelompok, C. menentukan mengelompokkan kelas, D. menyesuaikan metode pembelajaran. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang D ya, mengidentifikasi bahan ajar yang sesuai bagi kelompok. Lanjut yang terakhir soal yang ke-20. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. adil, B. objektif, C. menyeluruh, D. sistematis, yang E. beracuan kriteria. Di sini ada 10 soal, kemudian disuruh menjawab 7 nomor. Jawaban yang tepat adalah A ya. Di sini tidak sesuai karena prinsip penilaian yang adil. Oke? Soal yang pertama. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. humanistik, B. behavioristik, C. kognitivistik, D. cybernetik, yang E. konstruktivistik. Mana yang tepat? Di sini kata kuncinya adalah konsep-konsep, kemudian ada menekankan pada keaktifan siswa, dan yang terakhir terwujudnya belajar yang efektif dari peserta itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah ya yang E, konstruktivistik.
konstruktivistik ya. Ini teori belajar yang menekankan pada keaktifan, konsep-konsep belajar, dan terwujudnya niat peserta didik itu sendiri. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Nah, di sini teori belajar behavioristik yang dilakukan oleh guru yang tepat adalah yang C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Jadi kata kunci untuk teori belajar behavioristik itu ada stimulus, kemudian ada respon. Oke, gampang ya? Kita lanjut soal yang ketiga. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berinteraksi. B. Kemampuan mengemukakan pendapat. C. Kemampuan untuk memecahkan masalah. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. E. Kemampuan berkomunikasi. Nah, teori makna dari istilah kognitif itu adalah ya E ya, kemampuan untuk memecahkan masalah. Next, kita bahas soal yang keempat. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Ikonik, B. Simbolik, C. Konflik, D. Intuitif, E. Enaktif. Jawaban yang tepat adalah ikonik ya. Jelas ya, di sini ada kata kunci objek-objek, kemudian ada gambar-gambar, visual. Nah, ini masuk di tahapan ikonik. Next, kita bahas soal yang kelima. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Stimulus respon, C. Shaping, D. Trial and error, yang E. Konseptualisasi. Yang tepat adalah yang D. Trial and error. Proses belajar peserta didik sesuatu sampai dengan dapat respon, kemudian ingin yang dimiliki oleh peserta didik itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Nah, jawaban yang tepat prinsip belajarnya itu adalah trial and error. Oke, kita lanjut soal yang keenam. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami sebuah kejadian, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami permasalahan, D. Mampu memecahkan masalah, E. Mampu mengalami sebuah kejadian. Jawaban yang tepat adalah D ya, mampu memecahkan masalah. Tahap konseptualisasi adalah terkait dengan konsep yang aktual ya, jadi mampu memecahkan masalah. Kita bergeser ke soal nomor 7. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Kognitivistik. Jawaban yang tepat yang mana? Ya, yaitu B ya, konstruktivistik. Oke, lanjut ke soal yang ke-8.
Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Rekonstruktivistik, kemudian yang D. Behavioristik, E. Kognitivistik. Nah, di sini ada kata kunci stimulus dan respon jelas ya, yaitu jawabannya adalah behavioristik. Berikutnya soal yang ke-9. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Sibernetik, B. Kognitivistik, C. Humanistik, D. Behavioristik, yang E. Konstruktivistik. Nah, di sini ada kata kunci manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan. Nah, objeknya adalah manusia. Jadi, teori ini adalah teori humanistik ya. Humanistik jawabannya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar aktif, B. Belajar emansipatoris, C. Belajar konsep, D. Belajar praktis, yang E. Belajar teknis. Nah, jawaban yang tepat apa nih tipe belajar menurut Habermas? Kecuali ya. Nah, jawabannya adalah A. Yang bukan itu adalah yang A, yaitu belajar aktif. Yang keempat ini adalah tipe belajar dari Habermas. Demikian yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Semoga bisa mengikuti seleksi P3K dengan lancar, dengan baik, dan pada akhirnya dinyatakan lulus. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. See you next time ya. Bye-bye.